Benny pakai baju adat mana nih Pak Ben? Melayu. Melayu ya Pak Ben. Yang penting masih beradat lah. Tapi versi penari. Oke, siap. Baik Pak Benny. Waktu dan tempat kami silakan, saya set waktunya ya Pak. Mulai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi aksi nyata praktik baik dari kami kelas T, yang mana kelas T di bawah pendampingan pengajar praktik Bu Hairani Irma Suryani Nasution. Ini background awalnya kami berikan foto waktu kenangan manis kita. Ya, sekarang masih manis tapi ada kenangan manis juga di foto ini. Kami dari kelas T. Nah, ini anggota dari kelas T ada 6 orang. Kami dari tingkat SMP. Saya sendiri Benny Chandra dari SMP Budi Dharma Batam. Kemudian Maitri Kurniawan dari SMP 6, kemudian Bu Jenny Sasmita dari SMP Maitri Alura, lalu Bu Parangin Bisa dari SMP 6 Batam, kemudian Bu Rostiar Bowi Sutomorang dari SMP 31 Batam, dan yang terakhir Bu Sofiana Pitupulu yang dulunya adalah guru SMP 31 Batam dan sekarang sudah jadi pengawas untuk naungan SMP 6 Batam dalam bentuk PP kami yang sejauh ini membimbing kami dengan baik dan dengan penuh kesabaran. Irma, baik untuk tidak memperpanjang bukan saya mulai saja dari yang pertama. Saya sendiri di sini di screen saya ini ada logo ya, simbol ini melambangkan mata pelajaran saya. Saya kebetulan adalah guru matematika di SMP Budi Dharma Batam. Program unggulan yang saya sampaikan, yang pertama, program unggulan saya hanya satu yang saya sampaikan, namanya Do You Know? Atau bahasa Indonesianya, apakah kamu tahu? Gitu ya. Nah, program ini merupakan program yang memberdayakan siswa untuk menceritakan sebuah informasi yang sudah mereka siapkan dari rumah. Program ini berlangsung 5-10 menit di setiap jam pelajaran di bagian awal. Lalu program ini sebenarnya seperti apa sih? Jadi siswa diminta untuk menceritakan sesuatu yang tentu bersifat informatif tentang apapun, dibebaskan karena kita sedang merdeka belajar. Jadi tema yang mereka sampaikan pun dibebaskan. Boleh tentang pelajaran, boleh tentang hobi, boleh tentang minat. Yang penting apa yang disampaikan adalah sifatnya informatif, bukan sekedar menyampaikan pengalaman. Nah, dari hal-hal yang telah kami lakukan ini, ternyata ketika dibebaskan, kalau mungkin Bapak Ibu pernah melakukannya dulu di sekolahnya masing-masing, mungkin kegiatannya misalnya materinya tentang dongeng saja, atau materi pelajaran tertentu saja. Nah, ternyata setelah diberikan kebebasan, ada siswa yang menampilkan games favorit mereka. Mungkin bagi kita ini bukan sesuatu yang informasi yang menarik ya, tapi ternyata bagi anak-anak ketika salah satu kawannya menyampaikan sebuah tema games, misalnya Mobile Legends atau apa, ternyata antusias dari penontonnya itu sangat baik ya. Dan hal-hal menarik yang terjadi di lapangan, ada siswa yang selama ini ketika kita ajak berbicara itu diam, responnya hanya iya tidak, geleng-geleng dan ngangguk-ngangguk. Ternyata ketika dilakukan program ini, terlihat bakat tersembunyi yang selama ini dipendam mereka, karena mereka belum diberikan kesempatan untuk menunjukkannya. Ketika momen ini ada yang di luar dugaan atau membuat saya jadi surprise gitu. Anak yang selama ini pendiam, ternyata dengan program ini potensi lain yang kita tidak tahu selama ini itu ternyata bisa tergali. Ini beberapa dokumentasi. Selain saya memberikan kebebasan untuk materi atau temanya, saya juga memberikan kebebasan bagaimana cara mereka menyampaikan. Boleh mereka menyampaikan secara lisan seperti ini, boleh dengan menggunakan bacaan atau tulisan atau contekan, tapi intinya tidak membaca. Kemudian ada juga yang
apa ya? Kalau ada metode-metode lain gitu, seperti mereka memegang gambar atau memegang produk-produk yang ingin mereka sampaikan. Itu dari saya, dari SMP Budi Dharma. Kalau ditanya program, sebenarnya kita sebagai CGP memiliki banyak program, tapi karena ini ditanya program unggulan, jadi saya sampaikan satu. Berikutnya, yang kedua, ini ada Bapak hebat dari SMP 6 Batam, Pak Hendri Kurniawan. Kebetulan ilustrasinya adalah robot dan komputer. Udah tahu ya Bapak Ibu. Bapak ini adalah guru teknologi informasi dan komunikasi atau guru TIK. Nah, Pak Hendri Kurniawan memiliki program unggulan dalam dua bentuk, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, di stand kami di stand 6 itu silakan dilihat ada robot hasil karya dari SMP 6 Batam terkait dengan pembelajaran TIK. Kurang lebih seperti ini ilustrasi yang Pak Hendri lakukan. Ini dalam pembelajaran, penerapan pembelajaran untuk mengembangkan minat dan bakat murid, ya, seperti membuat film animasi, kemudian menggunakan aplikasi Android, kemudian ada praktik membuat film animasi juga. Nah, tentunya dalam pembelajaran komputer melibatkan teknologi ini tidak bisa satu atau individu, ya, kita menggunakan pembelajaran kelompok dan juga ditampilkan dengan teknologi misalnya seperti laptop ataupun handphone anak-anak. Kemudian ada juga ekstrakurikuler. Nah, ini tentunya di luar dari pembelajaran. Ekstrakurikuler yang disampaikan di sini ada tiga, yaitu pemrograman komputer atau software, kemudian merakit komputer, dan terakhir robot. Nah, ini di bagian gambar yang ini terlihat bahwa Pak Hendri sedang merakit atau mempreteli sebuah CPU, dan nanti mereka dari sini akan belajar untuk merancang kembali CPU agar terjadi terbentuk secara utuh. Kemudian di bagian kiri ada pemrograman komputer, ya. Kita tidak semuanya juga tahu tentang ini, tapi sebagai informasi saja, saya guru matematika ini mendapatkan materi pemrograman komputer ini dulu waktu kuliah S1. Belajar komputer itu waktu SMA, SMP belum ngerti apa-apa dengan komputer. Tapi yang kita sekarang di anak teknologi yang begitu canggih sudah bisa mempelajari pemrograman. Satu kemajuan yang patut kita banggakan. Jangan sampai kita terjurus oleh zaman bahwa anak-anak kita ternyata bisa lebih maju dari kita. Kemudian ini yang ketiga sebelah kanan itu ekspor merakit robot. Ini robotnya tadi sudah dipajang di stand kami yang supaya bisa dilihat. Bukan hanya laki-laki, ternyata siswa perempuan juga sangat tertarik untuk mempresentasikan atau membuat robotik. Berikutnya rekan CGP yang ketiga, namanya Bu Jenny Sasmita dari SMP Maitreya Wira Batam. Sama ya Bapak Ibu, Bu Jenny juga merupakan guru matematika. Kebetulan Bu Jenny ini sendiri adalah teman kuliah saya. Nah, jadi kami berjumpa lagi di program CGP. Sudah 10 tahun saya di Batam, saya tidak pernah jumpa dengan beliau. Ternyata mengikuti program ini saya berjumpa dengan teman lama. Jadi selain mengembangkan potensi, juga membangun kembali silaturahmi yang terproses ini. Nah, program unggulan dari Bu Jenny Sasmita adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kita sebagai CGP semuanya tentu sudah tahu apa saja tahap-tahap atau apa program dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama tentu melakukan tes awal atau tes diagnostik. Ya, dalam matematika tentunya ya kita semua sama tahu bahwa matematika bukan pelajaran yang diminati, ya, bukan pembelajaran yang diminati oleh sebagian siswa, bahkan cenderung ditakuti. Makanya dengan adanya mereka belajar, saya berharap juga untuk kedepannya matematika paling tidak menjadi pembelajaran yang tidak ditakuti. Nah, kegiatan kedua namanya diferensiasi, melakukan variasi atau pembedaan terhadap berbagai jenis, ya, ada minat, ada bakat, ada gaya belajar, kemudian ada juga tentang produk dan proses-proses yang dilakukan. Nah, di sini terlihat Bu Jenny sedang mendampingi siswanya dalam melakukan pembelajaran. Nah, kemudian kegiatan tiga, menggunakan gaya belajar yang bervariasi. Di sini terlihat ada salah satu siswa yang menggunakan gambarnya menggunakan kursi roda, ya. Jadi walaupun menggunakan kursi roda, ternyata anak ini adalah tipe anak belajar kinestetik. Jadi tetap harus difasilitasi, jangan sampai
kekurangan yang dialaminya pada saat itu menghambat proses belajarnya. Nah, ini yang sedang dipajang di sini adalah untuk pembelajaran kinestetik. Kemudian yang terakhir tentunya dalam setiap pembelajaran tentu harus ada bukan aja dari guru tapi juga siswa harus belajar. Itu dari Bu Jenny Sasmita. Yang keempat ada Ibu cantik yang di belakang tuh. Tadi sudah bersuara ya. Bu Parangi Humisar, guru SMP 6 Batam dari sekolah penggerak juga. Ini terlihat ilustrasinya ada larutan dan lampu atau bohlam. Bu Parangi adalah merupakan guru mata pelajaran fisika ya. Iya, kalau SMP Maksudnya spesifikasi bola kalau di SMA itu fisika bukan? sekarang ini spesifikasinya apa? Iya. Nah, ini latar belakangnya terkait dengan pandemi COVID ya. Program unggulan dari Bu Parangi adalah budaya positif. Banyak perubahan yang terjadi pada anak-anak kita selama COVID, mulai dari dia belajar, mulai dari kebiasaan, watak dan lain-lainnya berubah. Hal inilah yang mendasari Bu Parangi untuk membuat sebuah budaya baru atau namanya budaya positif, supaya apa yang sempat hilang kurang lebih 2 atau 3 tahun bisa paling tidak kembali, kalau bisa lebih baik dari masa sebelumnya. Tentu budaya positif tentunya banyak ya Bapak Ibu, banyak budaya positif yang bisa kita lakukan. Nah, kebetulan di SMP 6 contoh yang disampaikan di sini adalah tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Dulu di waktu awal mengikuti program guru penggerak, Bu Parangi menjadi pelopor lah istilahnya untuk membentukkan kesepakatan dan keyakinan kelas. Itu di kelas yang beliau naungi yaitu kelas 95. Ternyata seiring berjalannya waktu, 1 tahun berjalan program guru penggerak, Bu Parangi bisa memberikan influence, bisa mempengaruhi rekan-rekan sejawat di SMP 6 untuk melakukan budaya positif, bahwa bukan hanya peraturan yang harus dipatuhi atau diikuti, bahwa kesepakatan kelas juga harus dibuat agar apa yang telah disepakati bisa dipertanggungjawabkan ya. Bukan hanya sekedar kita tahu ada peraturan lalu harus diikuti, tidak, tapi ada juga hal-hal yang harus bersumber dari siswa bahwa mereka tahu saya pernah melakukan kesepakatan dan saya harus menaati kesepakatan. Nah, ini Bu Parangi sedang berfoto dengan siswa. Mudah-mudahan dari Pak Warman keluar dari ruangan sini. Nah, ini kira-kira itu berangkat juga dari yang tadi saya namanya. Rekan-rekan yang lain juga sudah mengikuti jejak beliau. Jadi budaya positif harus kita kembangkan ya. Baik, saya lanjut ke guru CBG kelima, Bu Rostia Bori Situmorang dari SMP 31 Batam. Ilustrasinya ini tentang ekonomi dan geografi, udah tahu ya. Bu Ros merupakan guru IPS dari SMP 31 Batam. Ya. Selama proses guru penggerak berjalan, Bu Rostia merupakan satu-satunya calon guru penggerak dari sekolah SMP 31 Batam. Banyak hal-hal menarik yang kami dengar bahwa ada siswanya yang begini, siswanya yang begitu. Ternyata Bu Ros banyak pengalaman di sekolahnya menghadapi berbagai problema sendiri gitu ya dalam menjalankan aksi sebagai seorang calon guru penggerak. Nah, program unggulan dari Bu Rostia sendiri malah mengarah pada program yang berhubungan dengan sains, yaitu membuat ekoenzim. Nah, di sini terlihat Bu Rostia sedang bekerja membuat ekoenzim ya. Ekoenzim bukan hal yang sebentar yang harus dibuat ya, ini membutuhkan waktu yang lama. Ekoenzim ini juga mungkin saya rasa seperti Bapak Ibu belum tahu, ini adalah sebuah cairan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan disinfektan, misalnya membersihkan ruangan, kemudian menghilangkan bau, jadi cairan pembersih lantai dan lain-lain. Nah, sumber dari ekoenzim ini adalah barang-barang atau bahan-bahan yang berasal dari sampah. Sampahnya misalnya seperti sampah sayuran yang tentunya bisa diolah ya, sampah sayuran, kemudian kulit-kulit buah. Nah, dalam pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan. Saya lihat di artikelnya bahwa dalam pembuatannya harus ada air bersih, kemudian menambah gula merah, kemudian tentunya sampah degradable tadi sendiri. Gitu ya. Nah, ini terlihat di ilustrasinya bahwa siswanya sangat tertarik dan berminat dalam pembuatan ini. Sama-sama kita tahu bahwa siswa biasanya melakukan kegiatan di luar pembelajaran itu sangat berminat dibanding pembelajaran di dalam kelas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sangat aktif
aktif dalam melakukan proses ini Bapak Ibu. Slide-nya hilang dan Di sini tentu gotong royong ya, nggak bisa setiap orang membuat ekologis sendiri. Dibutuhkan gotong royong. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang mengerjakan bagian A, dalam 14 mengerjakan jadi kalender di sini juga gratis. menanamkan profil pelajar Makasih Pancasila. Bapak Ibu, Salah satu yang utama saya adalah setia dari adanya gotong royong. awal sampai akhir. Kita Ini bentuk Wassalamualaikum hasilnya dan ini tempat wadah penyimpanannya. Baik, ini dari Masnya dari Sindikat Batam. Berikutnya saya lanjut kepada calon guru penggerak yang terakhir, Bentar lagi kita makan siang. Sofia Nafi Dulu. Merupakan CGP yang sekaligus menjadi pengawas. Nah, di sini dicantumkan SMP 56 sebagai sekolah binaannya. Basic dari Bu Sofia sendiri adalah guru Pajuga. Ini satu paket Laksana Bukarangnya sebagai gurunya. Nah, Bu Sofia membuat program unggulan namanya Sosis Sabu Everyday. Singkatannya bisa dilihat di layar. Satu orang siswa, Satu buku setiap orang, saya takut salah ya. Satu orang siswa, satu buku setiap hari. Satu orang siswa, satu buku setiap hari. Ya. Ya, saya jadi presenter yang baik harus yang Menghafal. Walaupun ini bukan program saya, tapi bentuk penghargaan saya harus menghafal. Gitu ya. Satu orang siswa, satu buku Setiap hari. Ya, mungkin dari singkatannya saja atau dari kepanjangannya kita udah tahu programnya seperti apa. Ini berkaitan dengan literasi. Ya, latar belakangnya tentu sama ya Bapak Ibu. Bukan hanya kami dari kelompok P. Saya rasa seluruh Bapak Ibu guru juga menemukan di lapangan bahwa literasi siswa kita sekarang dalam keadaan yang semakin turun. Itu kan hasil survei PISA juga seperti itu, gitu kan. Nah, inilah salah satu hal yang melandasi Bu Sofia melakukan program Sosis Sabu Everyday. Nah, apa sih program Sosis Sabu Everyday ini? Nah, ini sedikit penjelasan programnya bahwa nanti ada, ini Bu Sofia lagi bersama sebuah alat peraga yaitu rak buku ya. Nah, rak buku ini nanti akan keliling sekolah atau dijalankan oleh petugas piket. Ya, jadi petugas piket ini adalah siswa, tugasnya adalah menjajakan buku tadi ke kelas-kelas. Menjajakan buku tadi ke kelas-kelas bukan berarti dijual ya, tapi maksudnya dijajakan untuk dibaca. Nah, karena dikatakan satu hari satu buku, jadi ketika buku tersebut telah dipakai, maka dalam sehari buku itu harus diselesaikan. Baik Pak Beni, maaf kalau waktunya kami cut sebentar ya. Kita langsung ke pertanyaan Ibu Bapak, ini dari aksi terakhir ya, Iya. baik dari CGP terakhir juga yang dipaparkan di sini Bu Sofia Nafi Tupubu. Kebetulan dulu juga CPP sama dengan kami dulu juga jadi pengajar praktik. Gitu. Silakan Ibu Bapak yang mau memberikan pertanyaan atau respon terhadap pemaparan Pak Beni. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Saya Sofia, CGP-nya Pak Madi dari SMP Batam. Saya ingin menanyakan tentang praktik baik yang untuk program unggulan dari Bapak tadi yang pertama. Nah, saya ingin menanyakan lebih lanjut tentang teknisnya Pak. Jadi ketika di kelas, apakah dalam satu kali pertemuan itu berapa murid yang maju ke depan untuk menceritakan ilmu yang sudah mereka dapatkan? Terus kemudian bagaimana switch ke pelajaran yang Bapak angkut itu kan ilmu yang atau informasi yang mereka sampaikan kan general. Nah, bagaimana caranya switch ke pelajaran yang ingin Bapak ajarkan, atau haruskah nyambung atau tidak apa-apa tidak nyambung dengan pelajaran yang Bapak ajarkan? Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Langsung saya jawab. Ini sebenarnya satu pertemuan itu hanya satu siswa karena kita kan satu jam pelajaran juga hanya 40 menit. Durasi yang saya berikan juga 5. Sementok-mentoknya mereka lebih sedikit lah gitu. Tapi maksimal 5 menit. Tapi pernah dalam proses perjalanannya ada siswa yang terlalu asik untuk menyampaikan apa yang dia kuasai gitu, jadi ada yang sampai 7 menit waktu itu. Tapi saya nggak mau cut, ya biarkan saja anak ini menikmati prosesnya gitu. Jadi hanya satu siswa di setiap pertemuan, dan di pertemuan berikutnya dilanjutkan oleh siswa yang lain. Jadi di awal diberikan instruksi bahwa kita akan di setiap pertemuan ke depan akan ada proses seperti ini. Jadi mereka sudah menyiapkan bahan. Jadi seandainya siswa yang A tampil, ini kadang-kadang proses tampilnya pun bervariasi Bu. Ada yang mau menunjuk sendiri, kalau tidak mau menunjuk atau apa, nanti saya melakukan random picker. Jadi kita menggunakan website untuk random diacak. Jadi mereka harus bersiap.
bukan sekedar oh paling nanti si Anu yang maju gitu. Jadi mereka semuanya harus menyiapkan bahan tersebut gitu. Nah, mengenai temanya apakah harus di-switchkan ke materi pelajaran, saya tidak membatasi karena ini kan programnya universal ya. Jadi kan tadi kita membahas minat dan bakat anak. Kalau saya kerucutkan ke arah matematika, nanti jatuhnya saya lagi kayak memaksa lagi gitu. Sementara kan untuk sekian puluh menit ke depan bakalan matematika juga gitu. Jadi Tidak apa-apa, tidak berhubungan. Ya yang menariknya dalam proses ini itu ada yang membahas aktor Korea gitu. Ya, karena perempuan-perempuan SMP kan lagi menggandrungi. Saya tidak melakukan batasan untuk itu karena mereka enjoy dengan itu, tidak apa-apa. Yang mau saya tanamkan pada anak-anak didik saya, bagaimana cara mereka mengkomunikasikan suatu ide kepada orang lain. Itu sebenarnya intinya. Bukan kontennya saja, tapi juga bahwa ada proses yang harus mereka lalui, yaitu komunikasi dengan publik gitu. Karena selama COVID juga levelnya agak menurunkan komunikasi anak-anak gitu. Jadi poin saya sebenarnya itu. Jadi tidak harus dengan matematika, tapi ada yang mengarahkan ke matematika waktu itu. Mereka membaca, saya lupa apa ya, kalau tidak salah itu tentang tokoh matematika yang mereka sampaikan waktu itu. Jadi general saja, bebas, tidak ditentukan gitu. Bunda Kurnia, kalau ada waktu dan kesempatan silakan minta nomor telepon Pak Ben. Saya juga mau minta Instagramnya, Facebook, Twitter semua kan saya minta 10 nanti semua. Coba kita tepuk tangan buat Pak Ben dan kawan-kawan semua. Yang biasa ya pada hari ini saya sampai menggeleng-geleng kepala gitu. Saya punya 6 CGP juga dengan ciri khas yang berbeda begitu dengan CGP yang saya perhatikan juga.